Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ananda sekalian, gimana kabarnya? Syukur. Jaga kesehatan ya. Baik Ananda sekalian, kita sama-sama sebelum belajar kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan siap-siap, diluruskan hatinya, diluruskan niatnya. Kita sama-sama berdoa di dalam hatinya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Bapak doakan semoga kalian kelak akan jadi orang-orang yang besar. Semoga kalian kelak akan menuai apa yang kalian tanam pada hari ini. Dan semoga segala cita-cita dan harapan dikabulkan. Baik anak-anak sekalian, hari ini siapa yang tidak hadir? Britney dan Ismi Aziz. Kita hari ini akan belajar apa yang disebut dengan berpikir sejarah. Ya. Tahu berpikir sejarah? Berpikir sejarah itu seperti apa kira-kira? Berpikir sejarah itu membutuhkan cara yang seperti apa? Diakronis. Ya, ada diakronis, ada sinkronis. Nah, nanti insya Allah kita akan kupas lagi lebih dalam, dan nanti hari ini juga Bapak akan pacu kalian dengan nanti kelompok terbaik itu akan ada reward. Ayo kita luruskan niat dulu ya. Ini kompetensi dasar, ini indikator pencapaian kompetensinya. Jadi kompetensi dasar ini menganalisis cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam karya sejarah. Kemudian indikatornya mengidentifikasi perbedaan, apa itu diakronik dan apa itu sinkronik. Kemudian menjelaskan pengertian kausalitas dan contoh penerapannya. Jadi kausalitas juga nanti kita akan belajar. Kemudian mengidentifikasi perbedaan, periodisasi dan kronologi dan penerapannya dalam penulisan sejarah. Nah, nanti pada hari ini juga Bapak akan berikan tugas untuk menunjukkan hasil telaah tentang peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan sebagai unjuk kerja dalam kerja siswa. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Melalui problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif dan kreatif. Jadi, Bapak akan melakukan penilaian, Bapak akan melakukan pengamatan, Bapak akan keliling kelas, supaya memantau setiap keaktifan kalian. Namun sebelum itu, Bapak ingin tunjukkan satu video. Kronologi perubahan Mei 1998. 13 Mei 1998, Jakarta dan Anda sekalian, itu peristiwa tentang apa? Ya, kerusuhan Mei 1998. Itu adalah peristiwa yang disajikan secara kronologis ya. Artinya dari dari waktu ke waktunya itu jelas gitu. Ini masa mulai berkerumun, kemudian masa mulai chaos, kemudian masa mulai membludak, kemudian mulai menaiki gedung kura-kura gitu ya. Dan kemudian sampai nanti dari tanggal 12, 13 Mei sampai nanti di puncaknya itu 21 Mei, Pak Harto mengundurkan diri. Nah, itu akibatnya, akibat peristiwa itu, akibat kejadian itu, atau momen sejarah itu, mengakibatkan adanya era baru, yaitu era reformasi. Itu ya, Nak. Jadi, ada kausalitasnya, ada sebab akibatnya, kemudian ada lagi kronologi dan lain sebagainya. Nah, jadi itu ya, Nak. Nah, ini adalah contoh dari peristiwa
sejarah secara kronologi maupun kausalitas. Nah, kemudian selanjutnya Ananda sekalian, Bapak minta sekarang kalian berkelompok, satu kelompok itu jumlahnya 4 orang. Bapak akan bentuk secara heterogen, ya. Bapak akan bentuk secara heterogen dan juga silakan nanti setelah Bapak bentuk kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Baik, silakan dari mulai siapa namanya? Nike. Dimulai, mau caranya berhitung atau dengan nama buah atau apa, nak, bebas. Dihitung aja ya, nak. Nah, boleh dari Nike berhitung 1 sampai 4. Berarti 1 sampai 8 ya. 1 sampai 8, kemudian kalau sudah 8 balik lagi ke 1. Boleh, silakan, nak. 1, 2, 3. Silakan, nak. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3 dan seterusnya. Boleh. Silakan, ini kelompok 1, di belakangnya kelompok 2, di sini 3, di situ 4, 5, 6, 7, 8. Silakan, nak. Berurutan ya. Ya. Baik, Ananda sekalian, setiap perwakilan kelompok Bapak panggil ke depan. Silakan ke depan. Yang sebelah sini tuh siapa, nak? Loka ya? Loka, boleh silakan ke depan. Ananda sekalian perhatikan, ini adalah lembar kerja yang harus kelompok kerjakan. Silakan ditulis siapa koordinatornya, kemudian anggotanya siapa saja. Nah, ini dibaca baik-baik perintah petunjuk tugasnya ya. Masing-masing anggota kelompok yang tadi itu silakan ke depan ambil buku paket ini ya. Boleh, silakan Loka, Rama. Silakan, nak, baca dari modul. Bisa dibaca dari buku terlebih dahulu atau kalian coba searching jurnal di internet atau artikel ilmiah lainnya ya. Baik, silakan Anda sekalian, diskusi dimulai dari sekarang. Nah, jadi fiknya tentang apa? Konfrontasi Indonesia Malaysia, masa Bung Karno. Iya. Lanjutin, nak. Ini tentang apa? Belanda lebih jauh. Singkat amat, nak. Tentang apa ya, Mak? Coba nih Brandon main penanaman. Ini tentang apa, nak, jadinya? Ya, boleh, nak. Itu sangat menarik, Jepang. Soalnya Indonesia tuh jadi inceran utama justru. Nah, jadinya tentang apa? Hiroshima Nagasaki, bagus ya. Yang penting runutan waktunya jelas gitu ya. Nah, tentang apa jadinya? Bandung Lautan Api. Boleh, Bandung Lautan Api boleh. Anda sekalian, silakan, waktunya kurang lebih 10 menit lagi. Ya. Waktunya 10 menit lagi. Selesaikan tulisan peristiwa sejarahnya. Baik, perhatikan Anda sekalian, kita akan mulai diskusi kelompok ya. Kelompok yang Bapak tunjuk, silakan maju ke depan seluruhnya, kemudian silakan mempresentasikan, menyampaikan di depan teman-temannya. Kemudian ada satu kelompok yang Bapak tunjuk untuk mempersiapkan paling tidak 2 pertanyaan. Silakan, yang pertama tampil adalah kelompoknya Sinta, Haura, Osos dan juga Tarisha. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang peristiwa sejarah yang ada di kota Hiroshima dan Nagasaki yang ada di Jepang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang konfrontasi Indonesia Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 tentang sejarah Jepang masuk ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pertempuran Britania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang peristiwa G13 PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pertempuran Ambarawa yang dijelaskan oleh Lika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang baju lautan abu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 kalian sudah kenal kan? Di sini kami bakal jelasin tentang perang saudara Amerika. Baik anak-anak sekalian, Bapak sudah mencatat, Bapak juga sudah mengamati dari mulai tadi berkeliling, mengamati bagaimana cara kerja kelompok, bagaimana diskusi yang terjadi, bagaimana kerja sama tim. Nanti akan ada satu kelompok yang akan mendapatkan reward, ya, yang akan Bapak berikan. Silakan sekarang untuk mengerjakan link yang di Google Form, ya, yang tadi dikirimkan. Baik anak-anak sekalian, perhatikan terlebih dahulu, ya. Setelah selesai mengerjakan soal ini, Bapak akan umumkan. Yang pertama akan Bapak berikan reward berdasarkan tadi penilaian Bapak setelah melakukan keliling dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Bapak lihat konten masing-masing juga, dan Bapak nilai juga kerjasama timnya, Bapak nilai juga kekompakannya juga, terus Bapak nilai juga kejelasan daripada kontennya, itu yang paling perlu, ya, sama kronologisnya, sama kausalitasnya. Setelah Bapak akumulasikan nilainya, itu kelompok yang terbaik untuk hari ini, untuk materi berpikir sejarah, dan untuk tugas ini adalah kelompoknya Haura, Sinta, Osos, dan Tarisha. Silakan untuk satu tim ini silakan ke depan. Sudah terhitung air hangatnya juga, ya. Silakan. Ini Osos, ya. Ya, itu saja, Nak. Berikan tepuk tangan. Ya, baik, perhatikan anak-anak sekalian. Mudah-mudahan semakin berkembang ilmu pengetahuan kalian, ya. Jangan pernah puas, dan nanti kita akan berjumpa di lain kesempatan kembali. Dan tentunya akan ada tim atau games yang lainnya, ya. Tentunya ada reward juga nanti insya Allah. Dan terakhir sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Ya, sudah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini menjadi pertemuan yang bermanfaat, yang rajin belajar, ya, Nak, ya. Bapak minta maaf bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada sikap Bapak yang kurang berkenan. Bapak akhiri, kita sama-sama sebelum berakhir kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.